yang hari ini bahagia. Sekarang yang katanya, yang hari ini bahagia. Saya, semuanya bahagia kan? Jadi kamu enggak? Lagi. Oh, kangen ya. Oh, kangen lagi. Nah, hari ini ya adik, jadi pada hari ini, Ana sebagai MC, Ana juga ditemenin sama Christian sebagai pemusik dan juga pelayan firman hari ini ada Novi. Jadi sekarang kalau masalah tadi siapkan dulu alat yang dibutuhkan kita untuk ibadah hari ini. Ada apa aja? Ada Alkitab dan juga kirim ceria. Sudah siap semuanya? Ya, kalau begitu. Jadi sekarang kakak mau ajak adik berdiri, kita akan ibadah kita akan langsung nyanyi lagu, dua lagu berturut-turut lagu gereja serta itu sudah tiga lagu dari kirim ceria nomor 25. Mari kita bergembira mari. Musik Katri. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa pembukaan. Adik-adik siapkan sikap berdoa. Lipat tangan adik-adik, tutup mata, dan tundukkan kepala. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah melindungi dan menyertai kami sepanjang malam tadi kami beristirahat. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah membangunkan kami di pagi hari ini dengan tubuh yang sehat dan juga nafas kehidupan yang baru. Ya Tuhan, kami sebentar lagi akan mengikuti IMPA GPB Koinonia. Tuhan Yesus memberkati kami, menyertai kami di dalam ibadah ini dari awal sampai dengan berakhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kakak persilakan adik-adik untuk duduk kembali. Lalu, kita akan membaca Mazmur Pujian. Adik-adik siapkan Alkitab adik-adik dan buka Mazmur 25 ayatnya yang ke-8. Mazmur pasal 25 ayatnya yang ke-8. Kita bacanya bersama-sama ya adik-adik ya. 1, 2, 3. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu, Ia menunjukkan jalan kepada orang yang susah. Sekian pembacaan Mazmur pujian kita pada hari ini. Adik-adik, kita akan masuk ke dalam pelayanan firman, tapi sebelum mulai pelayanan firman, kita akan bernyanyi dulu dari Kidung Ceria nomor 223, Tuhan Kau Memanggil Aku. Baiknya yang pertama ada musik.
Shalom adik-adik semuanya, selamat hari Minggu, salam sehat dari Kak Novi. Bersyukur hari ini Tuhan berikan kita kesehatan dan sukacita. Adik-adik, hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus pimpin, Tuhan memberkati. Secara khusus Tuhan, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan berkati masing-masing kami supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau kami lakukan sebagai anak-anak Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Adik-adik, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari Kitab Injil Matius pasal yang ke-20 ayat 1 sampai 16. Kitab Injil Matius pasal yang ke-20 ayat 1 sampai 16 yang menyatakan demikian. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang yang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk, bekerja berat, dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu.
Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Adik-adik, hari ini Kak Novi mau bercerita tentang kebun anggur. Ayo, siapa yang suka makan buah anggur? Angkat tangannya. Ya, Kak Novi pernah makan buah anggur yang tebal dan manis rasanya. Enak banget. Ya, Kak Novi mau cerita tentang kebun anggur dan orang-orang yang bekerja di dalamnya. Ya, sang pemilik kebun anggur memiliki kebun anggur yang luas banget, yang besar. Tapi tidak ada orang yang bekerja di dalamnya. Makanya pagi-pagi benar suatu hari sang pemilik kebun anggur ini keluar dari rumahnya dan pergi mencari orang yang akan bekerja di kebun anggurnya. Ya, dia bertemu dengan orang-orang yang siap bekerja, orang-orang yang profesional, orang-orang yang jago bekerja, yang punya pengalaman, dan dia membuat kesepakatan bersama dengan mereka, para pengerja itu, yaitu upah mereka 1 dinar sehari. Ya, kalau 1 dinar sehari itu memang upah pada saat itu ya adik-adik ya. Dan 1 dinar itu bisa dipakai untuk membeli 1 ekor domba. Berarti lumayan gede ya upahnya. Adik-adik, kemudian pemilik kebun anggur ini kembali keluar dari rumahnya untuk mencari orang yang mau bekerja di kebun anggurnya. Pada jam 9 pagi dia pergi lagi keluar. Pada pukul 12 siang dia pergi lagi keluar untuk mencari pengerja. Dan pukul 3 dan pukul 5 sore dia melakukan hal yang sama. Dia mencari orang-orang untuk bekerja di kebun anggurnya. Dan dia berkata kepada mereka, ayo kalian bekerja, daripada kalian menganggur, tidak ada kerjaan, tidak dapat upah, mendingan kalian bekerja di tempat saya, di kebun anggur saya, dan saya akan berikan upah sesuai dengan kemurahan hati saya buat kalian. Ayo, ayo. Dan mereka, orang-orang yang menganggur tadi, karena tidak ada yang mempekerjakan mereka di kebun-kebun yang lain, mereka beramai-ramai pergi bekerja. Ya, ada yang mulai bekerja jam 9 pagi, ada yang jam 12, ada yang jam 3, bahkan jam 5 sore. Dan adik-adik tahu, ketika sudah malam, saatnya pembagian upah, ya, tuan pemilik kebun anggur ini memanggil orang yang paling terakhir masuk, bergabung untuk bekerja itu pada pukul 5 sore. Dan orang-orang yang pengerja-pengerja yang lain juga memperhatikan hal itu. Mereka melihat, ya, ketika dibagi upah mereka mendapat 1 dinar. Nah, pikir mereka yang lain yang belum kebagian upah ini, berarti kalau yang masuknya jam 5 sore dapat 1 dinar, mungkin mereka dapat lebih ya. Kira-kira seperti itu. Tapi ternyata sampai kepada para pengerja yang masuk paling pagi-pagi, yang pertama kali ikut bergabung, kira-kira jam 6 pagi ya. Jadi mereka seharian bekerja, mereka juga mendapat upah 1 dinar. Adik-adik, ada yang marah nggak ya? Ada yang protes nggak ya dengan upah ini? Ternyata ada yang protes, yaitu orang yang masuk pertama kali, yaitu yang pagi-pagi benar, yang bergabung dengan bekerja di dalam kebun anggur itu. Mereka protes, mereka merasa bahwa mereka sudah lelah, sudah capek, sudah membuang tenaga dari pagi-pagi sampai malam, kok upahnya sama ya? Nah, mereka protes kepada pemilik kebun anggur. Mereka katakan bahwa mereka mau dapat lebih, karena yang masuk cuma 1 jam dapat 1 dinar, kok mereka cuma 1 dinar juga. Mereka protes, mereka komplain kepada pemilik kebun anggur. Tapi apa kata pemilik anggur? Ada yang tahu jawabannya? Tadi kan sudah baca Alkitab ya, sudah mendengarkan. Ya, kata pemilik anggur,
kalian tidak boleh protes karena sudah sepakat 1 dinar 1 hari. Sudah perjanjian. Dia tidak berlaku tidak adil, tapi sudah sepakat. Dan kalaupun dia memberikan upah sama kepada yang lain, itu tergantung kemurahan hati dari sang pemilik kebun anggur. Terserah padanya, dan yang lain tidak boleh protes. Karena itu tergantung kemurahan hati dari sang pemilik kebun anggur. Adik-adik, mereka yang memprotes ini orang-orang yang tidak sepertinya mereka merasa mereka sudah kerja keras, mereka sudah memberikan yang terbaik, mereka sudah bekerja banyak, pokoknya sudah banyaklah yang mereka lakukan untuk kebun anggur dari situan tanah ini. Tapi menurut tuan kebun anggur ini, dia bilang, terserah saya mau kasih kepada siapa aja, bagi saya itu tergantung kemurahan hati saya. Oleh karena adik-adik, hal yang sama juga diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, ya. Bagi Tuhan Yesus tidak ada orang berbeda, semua sama di mata Tuhan. Tuhan tidak pernah membedakan orang, ya. Tuhan melihat semua orang sama di matanya. Adik-adik ingat ya, Tuhan Yesus sudah datang ke dalam dunia. Tuhan Yesus mau mati di kayu salib untuk semua manusia. Tidak ada terkecuali, semua manusia Tuhan mau berkorban bagi manusia untuk semuanya. Adik-adik, Tuhan mau supaya kita juga sama dengan Tuhan Yesus. Mengasihi semua orang, mau melihat semua orang sama. Tidak ada membedakan. Tuhan Yesus mengasihi adik-adik yang memiliki prestasi yang bagus, prestasi yang jempolan, tapi Tuhan juga mengasihi adik-adik yang mau bangkit dari kemalasan, bangkit dari kemalasan, tidak mau belajar dengan sungguh-sungguh. Adik-adik yang mau belajar dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti mengasihi, Tuhan pasti memuji, Tuhan pasti mengapresiasi adik-adik. Oleh karena itu, kemampuan, kepintaran, apapun yang kita dapatkan itu semua karena berasal daripada Tuhan Yesus. Adik-adik tidak boleh merasa sombong, tidak boleh merasa angkuh, tidak boleh bilang, teman saya kan lebih pintar dari dia. Tidak bisa begitu, karena semua itu adalah dari Tuhan. Kita diberikan kemurahan hati Tuhan Yesus, kita diberikan yang terbaik dari Tuhan Yesus karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan mengasihi semua adik-adik, baik yang berprestasi maupun tidak berprestasi. Tuhan mengasihi semuanya. Apalagi adik-adik mau semangat belajar, ya, mau menjadi orang jempolan, mau berusaha. Tuhan mengasihi adik-adik. Adik-adik, dari kecil kita diajar untuk melakukan hal-hal yang Tuhan Yesus sukai. Sebagai wujud ucapan syukur atas setiap anugerah yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Adik-adik yang punya talenta untuk memuji Tuhan, mari kita memuji Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita berikan suara kita untuk memuji Tuhan lewat ibadah virtual ataupun juga rekaman-rekaman lainnya. Adik-adik, Kanovi juga ajak kita untuk berdoa bagi teman-teman kita yang mungkin saat ini sedang sakit. Mungkin ada di rumah mereka ataupun di rumah sakit. Kita doakan mereka supaya mereka sembuh dan mereka kembali bersukacita, beribadah kepada Tuhan bersama-sama dengan kita semuanya. Amin. Serta Yesus selamanya.
Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan dan kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan lewat sikap kehidupan kami setiap hari. Kami boleh peduli dengan orang lain di sekitar kami, dengan teman-teman kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, berterima kasih kalau Tuhan ingatkan kami kembali. Untuk kami tidak sombong, kami tidak angkuh, kami selalu memandang orang sama dengan kami. Karena Tuhan juga tidak memandang orang berbeda, tapi Tuhan juga semua dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang Kau berikan pada kami pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami dalam rangkaian doa syafaat ini hendak berdoa untuk gereja kami, khususnya gereja GPIB Koinonia dan juga gereja-gereja Tuhan yang ada di muka bumi ini. Berdoa untuk pelayanan gereja kami, GPIB Koinonia, dalam setiap program-program yang ada, secara khusus Bapak untuk Pekat PA, Tuhan memberkati dalam kami menyusun program di tahun 2021 ini Tuhan sampai 2022. Tolong berkati pengurus yang ada supaya boleh Tuhan menyusun program ini dengan baik sehingga boleh dilaksanakan dengan baik berkat pertolongan Tuhan. Berdoa juga untuk setiap program yang ada di gereja kami, dari ke-6 Pelkat bahkan komisi-komisi yang ada, dari Ibu Pendeta bersama dengan para majelis dan semua Tuhan pelayan yang ada di gereja kami. Tuhan memberkati supaya semua pelayan boleh berjalan sesuai kehendak Tuhan, nama Tuhan saja ini permuliakan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan secara khusus juga untuk bangsa kami, di mana kami berdoa Tuhan untuk pemerintah bangsa negara kami dari pemerintah pusat sampai ke daerah-daerah, bahkan juga Tuhan sampai RT RW tingkat yang paling rendah. Tuhan berkati, menyertai dan juga berikan pada setiap pemimpin bangsa kami Tuhan hikmat, marifat, bahkan juga Tuhan kebijaksanaan dalam memberikan Tuhan setiap keputusan-keputusan, bahkan juga Tuhan tindakan-tindakan untuk kesejahteraan bangsa kami. Secara khusus Tuhan untuk vaksin COVID-19 yang sudah Tuhan ada dan juga sudah Tuhan diberikan kepada masyarakat luas. Tuhan tolong berkati supaya benar-benar vaksin ini Tuhan boleh berguna untuk mengatasi pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia bahkan bangsa kami pada saat ini. Tuhan terima kasih segala upaya yang diadakan oleh pemerintah kami. Tuhan memberkati, Tuhan buka jalan dan Tuhan berikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga Tuhan menyerahkan secara khusus Tuhan untuk tim dokter, tim medis dan juga Tuhan para Tuhan garda depan yang selalu Tuhan setia untuk melayani para penderita COVID-19 ini. Tuhan memberkati kehidupan mereka, dalam keluarga mereka Tuhan terus tambahkan kesehatan bagi mereka. Jaga sertai mereka Tuhan dengan kuasa-Mu sehingga mereka terluput dari segala hal-hal yang tidak Engkau kehendaki. Kami juga berdoa Tuhan pada saat itu teman-teman kami yang mungkin sedang sakit Bapa, baik sedang ada sakit di rumah maupun di rumah sakit, baik karena pandemi COVID-19 ataupun penyakit lainnya. Tuhan kiranya menyembuhkan dengan kuasa-Mu sehingga mereka kembali sembuh dan boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa secara khusus Tuhan untuk kami semua adik-adik layan-Mu Tuhan yang sampai saat ini masih bersekolah dari rumah, sekolah dengan online, lewat handphone, televisi, ataupun Tuhan media yang lainnya yang mereka pakai. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, memberikan yang terbaik bagi setiap adik klien kami bersama dengan orang tua, sehingga setiap adik klien kami boleh belajar dengan baik, mungkin dengan fasilitas yang terbatas, mereka Tuhan boleh sungguh-sungguh belajar, karena mereka percaya bahwa Tuhan yang berikan pada mereka kepintaran, Tuhan yang memandang semua orang sama di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, berkati orang tua dalam setiap tugas tanggung jawab mereka, di dalam rumah tangga, bahkan juga Tuhan pekerjaan. Tuhan memberikan yang terbaik bagi orang tua kami dan berikan mereka kesehatan yang prima sehingga mereka terus sehat dan boleh tetap bekerja
memberikan yang terbaik untuk keluarga mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami tetap menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati semua masing-masing kami, baik adik-adik layan kami, bahkan juga kakak-kakak layan yang juga setia melayani setiap hari Minggu. Biar Tuhan berkati semua kami Tuhan. Biarlah berkat Tuhan terus Engkau limpahkan bagi kami kesehatan, kekuatan badan, bahkan Tuhan motivasi yang sungguh untuk melayani Tuhan lewat pelayanan ibadah hari Minggu pelayanan anak, lewat Pelkat PA Koinonia. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Tuhan akan memberikan pada kami yang terbaik, karena Tuhan yang memberkati kami adalah Tuhan yang sungguh-sungguh memperlengkapi kami dengan kuasa-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Terima kasih Bapa dalam surga. Pada saat ini kami akan berdoa Bapa kami, Tuhan kiranya mau sempurnakan doa kami ini. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita akan memberikan persembahan doa atau mengingatkan kepada adik-adik jangan lupa persembahan yang adik-adik berikan dimasukkan ke dalam amplop. Lalu adik-adik boleh minta tolong kepada orang tua adik-adik untuk menyerahkannya ke kantor gereja di setiap hari dan jam kerja. Jangan lupa adik-adik. Nah, untuk mengantar persembahan kita pada hari ini, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria nomor 152, bersyukur kepada Tuhan. Musik. Adik-adik, sebelum menutup IMPA pada hari ini, kakak mau mengingatkan adik-adik, jangan lupa minggu depan kita akan ada lagi IMPA, karena minggu depan adalah akhir bulan, kita akan beribadah melalui aplikasi Zoom. Adik-adik jangan lupa ya, nanti info selanjutnya akan diinfokan oleh kakak melalui grup WA. Oke adik-adik, sekarang adik-adik kakak mau ajak berdiri, kita akan berdoa penutup dan menyanyikan lagu Bapak Terima Kasih. Sekarang tangan berdoa, tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan Yesus Allah Bapa dan Raja Surga, terima kasih karena Engkau telah menyertai kehidupan kami pada hari ini dari awal Tuhan sampai akhir. Sehingga ibadah pada hari ini bisa berjalan dengan baik sesuai dan seturut kehendak Tuhan Yesus yang baik. Sebentar kami kembali dalam kegiatan kami masing-masing, kiranya Tuhan berkati kami, menyertai kami apapun yang kami lakukan.
sampai kami beristirahat kembali malam. Terima kasih Tuhan untuk doa kami yang kami berikan kepada Bapak. Terima kasih. Mencuci tangan, pakai masker, dan menjauhi kerumunan. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.